Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu khairal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa khalilina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku, sebelum kita ngaji, mari kita awali dengan membaca umil kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini ngaji kita tentang masalah alat fikih global. Alat, jadi alat itu namanya alat ya, sarana, bukan tujuan. Tapi bagaimana kita menuju tujuan bila tidak punya alat? Ya, jadi sama-sama pentingnya. Tapi juga jangan sampai kita punya alat nggak sampai tujuan. Ya, ini juga penting bagi kita menjadi pedoman dalam hidup. Santri ketika ngaji, belajar, jangan belajar alat terus. Karena belajar alat nahwu shorof misalkan harus memahami kepada Al-Quran, bagaimana ujungnya pemahaman, target goyahnya adalah mengamalkan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu adalah targetnya ya. Jadi memahami itu adalah bagian-bagian dari tata cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi bahwa alat ini penting. Kita mau bepergian harus punya alat. Kewajiban-kewajiban kita laksanakan itu harus ada alatnya. Bahkan kalau dalam beberapa pelaksanaan itu menjadi syarat kan. Di dalam ngaji kita, memang ngaji yang sederhana ini tentang alat fikih global ini, kita mempelajari sedikit demi sedikit tentang bagaimana kita mengenal tentang huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik itu mengenai huruf abjadiyah, huruf hijaiyah, huruf sautiyah, baik bersifat sebagai huruf yang tidak punya makna tapi memiliki ciri khas yang berbeda, atau menjadi punya makna yang disebut dengan kalimah huruf. Jadi kalau bedanya huruf dengan kalimah huruf adalah, kalau huruf itu tidak punya makna, tapi kalau kalimah huruf punya makna, meskipun hanya satu. Contoh wa, artinya dan, atau ki misalkan. Waqina adzabannar, ki aja itu artinya jagalah atau lindungilah atau selamatkanlah, itu adalah ki dari fi'il amar, dari waqayaki misalkan. Itu adalah bagian-bagian kelihatannya satu kata tapi memiliki pesan yang sangat dalam di dalam kita mempelajari fikih global. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
ngaji kita, tema kita malam hari ini adalah huruf sa. Huruf sa, alif atau hamzah, ba, ta, sa. Berarti huruf yang nomor 4 dalam hitungan Allah, huruf hijaiyah. Dalam hitungan huruf hijaiyah. Jadi huruf nomor 4 dalam huruf hijaiyah ini adalah huruf sa. Lalu di dalam huruf ada masuk kepada huruf huruf sautia, huruf yang bersuara. Sa itu bagaimana? Berarti kalau berkaitan masalah suara, terkait masalah makhraj, berarti babnya ini bab masuk ilmu tajwid, ya. Babnya bab masuk kepada ilmu tajwid. Tadi kalau huruf sa itu bab masuk kepada ilmunya adalah ilmu ilmu bahasa Arab, ya. Begitu. Semuanya semestinya bahasa Arab, akan tapi ilmu pengenalan kepada huruf-huruf Arab, huruf yang nomor 4 sa. Sedangkan makhrajnya huruf sa ini adalah berada di ujung lidah yang menempel ke ujung gigi atas. Huruf sa ini adalah satu makhraj. Disebut makhraj adalah tempat keluarnya huruf, itu namanya makhraj. Jadi kata-kata kharaja, artinya itu adalah isim makan. Kharaja artinya keluar, fahuwa kharij wa dzaka makhruj, ukhruj la takhruj makhraj. Artinya tempat keluarnya huruf, itu namanya disebut makhraj. Jadi setiap huruf itu memiliki makhraj, tempat keluarnya masing-masing, ya. Nah, untuk huruf sa ini makhrajnya sama dengan zal dan za. Sifatnya adalah hamas karena ada desisnya, ya, ada desisnya. Atau juga sifatnya ismat. Ismat berarti ada, seolah-olah ada jeda sedikit. Sa, jadi seolah-olah ada berhenti, tidak langsung terucap, tapi ada jeda penuturan. Itu disebut dengan huruf sa. Lah, huruf sa ini kalau ditulis di dalam bahasa Indonesia ada 2 huruf, T dan huruf S. T dan huruf S, tapi S-nya dikecilkan. T dan atau nggak usah dikecil atau besar, intinya adalah T sama S. Supaya membedakan apa? Membedakan huruf ta sama huruf sin. Karena bunyinya hampir sama, ta, ta, ta misalnya. Jadi kalau ta tidak perlu pakai S, TS, tapi kalau sin hanya pakai S saja, tidak perlu pakai T. Nah, jadi ini penulisan huruf sa kalau ditulis di dalam bahasa Indonesia adalah dengan ditulis TS. Contoh misalkan sanawiyah, bukan ditulis SA tapi TSA. Kenapa TSA? Karena menggunakan sa. Nah, berbeda ketika sanah misalkan ditulis SANA, sanah, tahun. Tapi kalau sanawiyah, jadi ada sanawiyah, ada sanawiyah. Yang sanawiyah itu panjang, ya, panjang. Sanawiyah itu adalah nama sekolah, jenjang. Kalau kita menyebutnya jenjang MTS, maka disebut MTS. M-nya itu madrasah, TS itu sanawiyah, MTS, ya, MTS. Singkatan dari M itu madrasah, TS
itu sanawiyah, kan begitu. Lah berbeda ketika sin ditulis hanya S saja, sanawiyah misalkan, tidak panjang, sin sanawiyah. Jadi kalau sanawiyah itu artinya pertengahan, pertengahan. Sanawiyah itu artinya pertengahan. Tapi kalau sanawiyah pakai sin ditulis pakai S saja, itu artinya adalah tahunan, dari kata-kata sanah. Ada yak nisbatnya disebut sebagai sanawiyah. Jadi antara sanah dengan sanawiyah dengan sanawiyah dengan sanawiyah. Sanawiyah berarti dari kata-kata sanawi, sa pakai sa, ditulis TSA, sa. Berarti ini huruf sa, sanawiyah. Jadi ditulisnya TS. Orang Indonesia sekolah-sekolah MTS, berarti M artinya madrasah, TS adalah sanawiyah. Jadi disebut sekolah sanawiyah karena sekolah ini merupakan sekolah jenjang pertengahan setelah SD, kemudian SMP atau SMA. Nah, di dalam orang Arab menyebut sanawiyah itu sama dengan sekelas SMA atau aliyah. Karena nanti kalau ini kan jenjang tengah namanya. Kalau tengah berarti sanawiyah itu artinya tengah, berarti nanti ada jenjang yang tinggi namanya perguruan tinggi. Berarti marhalah jami'iyah. Jadi ini adalah penulisan kepada huruf sa di dalam bahasa Indonesia. Jadi huruf sa itu ditulis TS. Seperti contohnya MTS, ada SMP umum, MTS adalah madrasah sanawiyah, artinya madrasah yang berjenjang di tengah, belum tinggi dan tidak rendah. Itulah arti daripada MTS. Ya. Kemudian huruf sa ini itu tadi kan kalau ditulis huruf dimasukkan golongan huruf hijaiyah adalah huruf yang ketiga, alif atau hamzah, ba, ta, sa, nomor 4 kan, ba, ta, sa, nomor 4. Jadi sa adalah huruf 4 dalam golongan huruf hijaiyah. Dan sa itu juga adalah bagian dari huruf abjadiyah. Nah, ini yang jarang generasi sekarang jarang mempelajari, masuk sebagai huruf abjadiyah. Banyak anak-anak kita yang tidak paham itu huruf abjadiyah. Atau mungkin ada, kalau di zaman-zaman saya dulu di Madin sudah diajarkan namanya abjadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, itu dihafalkan. Nah itu kan memiliki nilai gitu, memiliki makna. Jadi abjadun, a itu alif atau hamzah itu angka 1. Jadi itu bersifat angka, simbol gitu. Jadi abjadiyah itu simbol. Nah, huruf-huruf yang memiliki simbol ini dijadikan pedoman yang biasanya dipelajari oleh ulama-ulama ahli falak, ulama astronomi. Nah, cuma nanti astronomi ketika tidak didukung dengan iman, tidak didukung dengan nilai-nilai Islam syariat, akan menjadi dukun, akan menjadi peramal, karena di situ banyak simbol itu, ya, mencocokkan kepada nomor-nomor. Nah, ini kalau dulu orang-orang masalah zamannya dulu itu ada judi yang cari nomor itu laris itu. Jadi bilangan abjad itu laris sekali. Ya, karena apa? Pikirannya sudah pikiran bukan didukung dengan keimanan, tapi mencari nilai-nilai materi, akhirnya yang muncul adalah perdukunan. Jadi huruf sa ini huruf nomor berapa? Nah,
huruf sa ini adalah nilainya huruf 500. Ya, bukan nomor 500, angkanya 500. Jadi bagi yang pernah mempelajari dan lupa dibacakan kembali. Abajadun, hawazun, haqayakun, lamanun, sa'afasun, qarasun, tasakhudun, zoghun. Nah itu kan ada sairannya itu kan. Dulu. A itu angka 1, ba angka 2. Nah kalau orang menulis tesis, disertasi atau skripsi pakai bahasa Arab itu digunakan itu A, urutan A, ba, ja, dun misalkan. Tapi nggak sampai ke tingkat sa misalkan, jarang ada. Paling tingkatannya adalah tingkatan 10 kali ya, tidak sampai tingkat banyak. Nah ini misalkan A huruf angka 1, ba angka 2, jim angka 3, dal angka 4, ha angka 5, wawu angka 6, za angka 7, ha angka 8, to angka 9. Jadi abajadun, hawazun, hato itu sudah sampai 1 sampai 9. Setelah 9 kemudian puluhan, 10, 20, 30 dimulai dari ya. Yakun, lamanun, sa'afa, ain, fasun, sod, korosun, shin. Ya. Itu sampai 300, berarti yaknya 10, kafnya 20, lamnya 30, mimnya 40, nunnya 50, sin yang sin kecil itu 60, ain 70, fa 80, sod 90, qaf 100. Nah setelah 100 ini baru kemudian pindah ke ratusan, berarti 100, 200. Tadi kan qaf berapa tadi? Qaf 100 ya. Qaf 100 berarti 200-nya apa? Koro berarti ro, terus shun berarti shin 300, tasa ta berarti 400, sa 500. Ngaji kita kan malam hari ini kan huruf sa, berarti huruf yang menempati memiliki simbol 400, angka 400. Gitu. Jadi memang orang-orang itu, ulama-ulama terdahulu itu mengkaji tentang ilmu falak alam itu dengan simbol-simbol ini, dengan menggunakan abjadun ini ya. Sampai kepada meskipun nggak ada dalil, contoh mamanya begini, Ahmad misalnya, Ahmad hurufnya ada berapa? Bahasa Arab ada 4 kan, Ahmad berarti apa-apa itu? Hamzah, ha, mim, dal. Hamzah, ha, mim, dal. Misalkan. Ya, hamzah, ha, mim, dal ini kita lihat cara pengambilannya begini. Hamzah berarti nomor 1 kan, angka 1. Terus Ahmad, haknya abajadun, hawazun, ha nomor 8. Berarti 1 dengan 8 berapa? 9, ya kan? Totalnya 9. Madun, mad berarti mim dan medal. Mim angka berapa? Kita lihat, hatoyakun, lama 40. Berarti 9 tambah 40 berapa? 49. Terus yang terakhir, mad huruf apa? Huruf terakhir apa? Huruf dan. Abajadun berarti urut nomor 4. Berarti 49 tambah 4 berapa? 49 tambah 4 berarti 53. Benar gak? 59 tambah 4 berarti 53. Antum tahu angka 53? 53 adalah umur Rasulullah ketika apa? Ketika berhijrah kan? Umur Rasulullah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Dari Mekah
ke Madinah. Umur beliau adalah 53. Berarti Ahmad itu kumpulan dari Hamzah, Ha, Mim, Dal dalam ilmu simbol, ilmu abjadiyah. Ya. Lah, di total tadi itu menjadi berapa? Menjadi 53 dari 4 huruf itu. 53 adalah umur Rasulullah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang kita lihat Qur'annya. Kata-kata Ahmad itu hanya di dalam Quran cuma ada satu yang menghafal Quran. Dalam surat apa itu? Dalam surat As-Saff, ya, ayat 5 atau 6 ya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Jadi kata-kata Ahmad di dalam Quran hanya ada satu. Di dalam apa? Surat As-Saff. Pertanyaannya, surat As-Saff turun di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Ketika Rasulullah berarti sudah berhijrah. Ya, jangan masuk ke sana dulu ya nanti. Ya, intinya rahasianya begitu itu ya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu subhanallah ketika menganukan simbol itu dengan Quran terlalu dalam gitu. Kenapa ulama-ulama dulu sampai ketika mempelajari falak yang ke tingkat yang paling dalam sampai mengetahui kalau mengetahui waktu itu kan biasa kan, ilmu falak astronomi kan, mengetahui apa gerhana kan biasa, sampai ke tingkat mengetahui apa daun turun, daun rontok itu nanti akan ada gerhana, nanti akan ada angin, itu kan ilmu-ilmu abjadiyah semuanya ya. Tapi yang belajar ini jangan pindah ya, yang belajar Quran, hadis jangan pindah ke penekunan ini. Kalau didalami nanti malah kalian tertarik jadikan ilmu-ilmu perdukunan ya. Oke, kita kembali ke tadi tema kita yaitu huruf ya. Huruf sa ini Masya Allah. Jadi huruf sa ini adalah huruf keempat dalam hijaiyah, atau dalam golongan huruf sautiyah adalah makhraj yang berada menempel di lidah ya, dan termasuk memiliki makna apa? Robek. Jadi makna sa itu artinya robek. Kenapa robek? Karena biasanya semua huruf itu kan keluar dari mana? Dari lisan kan. Coba sampean bayangkan, ini lah termasuk juga rahasia dari kalimat-kalimat bahasa Arab ini luar biasa. Subhanallah. Coba ketika lidah kalian robek, biasanya robek dalam istilah kita itu apa? Sariawan, toh? Ya enggak? Jadi ketika lidah kita itu robek, orang yang biasanya ngomongnya itu jelas, itu ngomongnya seperti huruf sa. Misalkan mau kemana? Ke situ. Nah, misalkan ke situ loh, menjadi ke situ. Artinya apa? Sa-nya keluar itu. Jadi robekan-robekan yang ada dalam lidah itu mengeluarkan kepada huruf sa. Karena sa itu memang artinya robekan. Ya, subhanallah, nyambung kan istilahnya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang tanpa kita sadari bahwa ini adalah termasuk mukjizat Al-Quranul Karim. Mukjizat daripada huruf-huruf dalam Al-Quran yang kalau kita dalami Masya Allah ya. Cuma kita mau mendalami atau tidak. Yang kalau kita mendalami termasuk juga tadi kata-kata Ahmad, nyambungnya begitu. Ahmad itu totalnya adalah huruf abjadiyah 53. Hamzanya 1, haknya 8, memnya 40, dalnya adalah 4 ya. Menjadi 53 umur Rasulullah.
umur Rasulullah 53 umur Rasulullah ketika berhijrah. Berhijrah berarti ke Madinah. Di dalam Al-Quran kata-kata Ahmad hanya ada satu di saat Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ya. Nah ini adalah keterkaitan ketika kita dalam huruf sa termasuk juga. Ini adalah kenapa disebut sa, karena orang lisan ini adalah tempat keluarnya huruf. Ketika lidahnya ini robek, maka yang dikeluarkan hampir sama dengan huruf sa semuanya. Tak juga begitu, tidak misalkan. Jadi akhirnya wong kayak anak-anak kecil, kayak wong pelo istilahnya begitu. Memang sa itu kan huruf orang pelo, sa, tidak, suka. Nah, bacanya. Jadi itu adalah menandakan ketika lidah kita itu robek akan keluar huruf-huruf. Baik. Selanjutnya beberapa contoh kata dalam Al-Quran yang ada huruf sa-nya. Yang ditonnya adalah misalkan sakif misalnya. Sakif, kata-kata sakif itu adalah makna sakif sebenarnya adalah makna orang cerdas. Kalau di dalam Al-Quranul Karim kata-kata sakif, sakofa, kalau diartikan sakofa artinya adalah budaya. Musakof artinya orang yang berbudaya atau intelektual. Ya. Sakif artinya orang yang cerdas. Nah, kalau di dalam Al-Quran misalkan ada kata-kata kalimatnya sama, sakofa, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dalam surat Al-Baqarah ayat 190 atau 191. Ya. Bunuhlah mereka di mana kalian mendapati atau menemukan. Siapa musuh-musuh mereka? Artinya apa? Membunuh atau membunuh. Ketika mereka membunuh, mereka memerangi kita, maka bunuhlah mereka ketika kalian mendapatkan daripada musuh-musuh itu. Kata-kata mendapati tapi kok menggunakan kata-kata sakif, ini menggunakan kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Subhanallah. Karena kata-kata mendapati itu kan banyak di dalam Quran. Wajada mendapati, ya, hasola juga bisa mendapat. Tapi kenapa Al-Quran ini menggunakan sakif tumuhum ketika keterkaitan masalah musuh? Karena jangan sampai kita membunuh orang gara-gara apa? Gara-gara benci. Ya, boleh membunuh orang itu ketika mereka benar-benar ingin memusuhi, membunuh kita. Lah, ini kan butuh apa namanya? Butuh kecerdasan otak, butuh kecerdasan hati. Otak ketika hatinya tidak cerdas, jadi dendam kan. Maka kata-kata sakif, sak, diawali dengan huruf sa, sakif. Ini contoh di dalam Al-Quran. Nah, masdarnya sakofah, orang yang berbudaya. Berbudaya artinya apa? Orang yang bisa menciptakan gerak-geriknya itu diikuti menjadi tradisi oleh orang lain. Jadi dari adat kemudian meningkat menjadi istiadat. Ketika istiadat ini kok diikuti oleh orang banyak, namanya budaya. Sakofa namanya. Ketika sakofa kok diikuti oleh kelompok banyak, maka namanya haldoro, peradaban. Ya, jadi orang yang punya sakofa ini benar-benar orang yang punya kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Karena apa? Al-Qur'annya menggunakan itu. Nah, ini kan rahasia huruf sa, kalimat sakof, sakif. Gitu. Ya. Gitu. Kemudian ada lagi, misalkan contoh yang di awalan ini ya,
sa yang di awalan. Sebenarnya sangat banyak sekali. Kan beberapa contoh aja. Misalkan wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Jangan kamu membeli ayat-ayatku dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Saman itu semestinya kata-kata saman itu artinya harga, ya. Harga itu kan di dalam bahasa Arab ada si'ir, ada qimah, ya. Banyak semestinya. Tapi Allah menggunakan kata-kata saman karena ada jual beli. Jual beli antara siapa? Antara Allah dengan hamba Allah. Makanya ketika kita berinfak, ketika kita berzakat, itu jual beli dengan Allah sebenarnya. Ya Allah, aku membeli surga, aku membeli ridhomu, aku membeli rahmatmu, aku membeli ampunanmu dengan mengeluarkan uang ini. Itu namanya akan membeli. Ya, makanya ayat diawali dengan ayat-ayat. Ayat-ayat itu kan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku bisa hidup ini, aku hidup di Ngabul, aku di Jepara, yang jauh dari tempat tumbuhnya Islam. Loh, kok bisa kenal Islam sampai sini? Islam kok bisa sini? Itu kan namanya ayat-ayat Allah, kan? Kebesaran Allah, kan? Ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ayat kauniyah itu ayat yang terkaitan masalah alam. Kita melihat gunung, kita bersyukur, kita tenang, kita melihat banjir yang tidak bisa ada orang yang bisa mengalahkannya. Kita mengalahkan tsunami. Kita melihat tsunami. Kebanyakan beberapa 2 hari yang lalu ada tsunami 7, sekian di Jepang misalnya. Padahal Jepang terkenal apa? Di dunia ini negara paling modern dalam teknologi. Tapi kenapa justru malah Jepang yang diuji dengan tsunami banyak? Coba renungkan, kan begitu. Nah, artinya bahwa Allah memberikan tanda-tanda ayat kauniyah namanya. Tsunami itu ayat kauniyah. Ayat tentang kebesaran Allah ditunjukkan lewat alam. Ada banjir, ada bencana. Kehebatan manusia ternyata tidak ada artinya, kan begitu dengan kehebatan Allah. Itu yang ingin ditunjukkan, maka disebut ayat kauniyah. Dan ayat qauliyah dari kata-kata qaul adalah firman Allah. Al-Quran itu ayat qauliyah. Bisa sampai kita mempelajari dari mana, kan begitu. Itu namanya, berarti itu namanya saman, itu namanya harga. Oleh karena itu kita jangan pelit, jangan bakhil, karena Allah memberikan sebenarnya harga yang tinggi dan kita sedang bertransaksi dengan Allah, berbisnis dengan Allah, jual beli dengan Allah. Maka jangan kita itu menghargai agamanya Allah dengan cara yang murah, kan begitu. Ya, ini contoh. Kemudian itu sa yang di depan, sa yang di depan. Kemudian ada huruf sa yang ada di tengah. Sa yang ada di tengah. Contohnya ada kalimat masal atau misal. Dalam bahasa Indonesia sudah kata-kata misal itu sudah menjadi kita. Jadi misal kalau ditulis misal MITSAL seharusnya kan begitu. Itu kalau ditulis secara kaidah bahasa yang benar. Tapi karena kata-kata misal itu sudah berubah dibagukan menjadi bahasa Indonesia, maka tidak perlu aturan yang begitu. Ya. Jadi masal itu adalah sa-nya berada di tengah. Ini contoh untuk sa yang ada di tengah. Tadi kan sakof, sakif itu kan sa-nya di depan. Saman, sa-nya di depan. Nah ini sa yang di tengah adalah contoh misal, masal. Ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan sebagaimana perumpamaan yang Allah buat dalam bentuk nyamuk.
bisa jadi yang lebih kecil dari nyamuk, kan banyak. Tapi anggaplah nyamuk. Nyamuk itu dikenal dengan hewan yang nakal, hewan yang nyubitin, seolah-olah tidak ada manfaatnya, kan begitu. Bahkan kalau nyamuknya musim-musim tertentu menjadi terdakwa apa? Penyebab dari DB, demam berdarah. Sadis gak manusia ini? Kan begitu. Tapi tanpa kita sadari bahwa semuanya itu adalah Allah menciptakan. Yang Allah ciptakan ini bukan dilihat manfaatnya manusia saja, padahal juga memberi manfaat yang sangat banyak. Ya, perumpamaan nyamuk itu, kehidupan nyamuk itu adalah kehidupan yang tanpa kita sadari bahwa makanannya bukan hanya saja makanan darah dan sebagainya, tapi yang Allah gambarkan itu gimana nyamuk itu ternyata ada jantungnya, ada hatinya, ada ususnya, ada otaknya. Itu yang Allah gambarkan kepada kita. Lalu bagaimana, sebesar apa nyamuk begitu kok ada otaknya, ada jantungnya, ada hatinya, ada ususnya, seperti manusia. Ini kan kebesaran ciptaan Allah kan. Jadi Allah tidak malu untuk menciptakan sesuatu yang dianggap oleh manusia itu menjadi hina, mengganggu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari nyamuk itu juga banyak manfaatnya, tapi tanpa kita sadari oleh manusia. Ya. Jadi ini contoh masal, dibaca masal, ya. Masal. Juga sering kita menyebut kata-kata ada nikah masal. Masal itu kan artinya teladan. Jadi misalkan seseorang itu menjadi teladan, berarti huwa rajulun misali. Dia seseorang contoh teladan. Ya. Itu adalah bagian dari makna dari misal. Jadi misal adalah maknanya adalah keteladanan. Berarti orang, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kata-kata misal di dalam Al-Qur'an ini contoh. Artinya apa? Supaya manusia itu mengambil pelajaran. Orang ketika ngambil pelajaran di dalam sebuah kasus apapun, pasti dia akan menjadi contoh. Itu maksudnya. Contoh umpamanya begini. Kita mengambil pelajaran dari kasus illegal logging misalkan, hutan, perambakan, penebangan hutan ilegal misalkan. Terus akhirnya timbul banjir yang akhirnya. Lah kita ini kan mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Lah pelajaran ini namanya misal. Allah memberikan perumpamaan. Perumpamaan Fir'aun misalkan. Bagaimana kita ngambil pelajaran dari tingkah laku Fir'aun supaya kita tidak seperti dia. Itu namanya misal. Orang yang ketika setiap ada kasus kita ambil pelajaran, itu orang-orang yang misali, orang yang teladan. Karena orang teladan itu setiap kasus itu diambil baiknya. Bukankah Rasulullah mengatakan orang mukmin itu ketika melihat apapun, ketika melihat sesuatu yang baik, dia akan ditimpa sesuatu yang baik, dia syakar. Tapi ketika ditimpa musibah, sabar. Kan begitu. Orang muslim, orang mukmin juga senantiasa mengucapkan alhamdulillah ketika dapat nikmat maupun dapat musibah. Ketika dapat nikmat, ucapannya apa? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, kan begitu. Tapi ketika dapat madharat atau dapat musibah, apa yang diucapkan? Yang diucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal.
itu juga tetap bernikmat kepada Allah, tetap mengucapkan yang baik kepada Allah, kan begitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis. Maslah contoh dari sa yang di akhir, ba'is, ba'asa ya, ba'asa, ba'is, sifat Allah misalkan, bukan ba'is. Jadi kalau pakai sin, pakai hamzah sin, nanti artinya adalah orang yang sengsara, orang yang fakir. Tapi kalau misalkan ke Allah, sifat Allah al-ba'is, bahaya, Allah yang maha fakir. Tapi kalau Allah al-ba'is, Allah yang maha membangkitkan, yang suportif, yang memotivasi ya, itu bahasa. Misalkan para rasul itu kan para ba'isin. Makanya misalkan Allah Subhanahu wa taala ngendika di dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullah. Aku telah mengutus. Berarti semua utusan itu namanya ba'its. Karena Allah menggunakan kata-kata ba'its. Ba'asa, menggunakan sa yang terakhir. Walaqad ba'atsna, dan aku telah mengutus fi kulli ummatin, setiap umat itu rasul dan seorang rasul. Tujuannya apa? Ani budullah, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi umpamane dalam surat Al-Jum'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul di tengah-tengah kaum yang ummi. Misinya apa? Minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Misinya adalah membaca Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Quran, kemudian membersihkan jiwa dan mengajarkan Al-Quran dan hadis. Nah, itulah diantara kata-kata contoh dari kata-kata sa yang berada di akhiran, ba'asa. Nah, gitu. Yang di tengah misal ya, atau misak. Nah, misak artinya adalah perjanjian. Manusia sebelum lahir itu punya misak dengan Allah, punya perjanjian dengan Allah. Nah, bahasanya sebelum lahir itu Allah sudah berjanji mengadakan perjanjian dengan manusia, disebut dengan misak. Artinya manusia berjanji setelah di dunia nanti akan tetap menyembah dari Allah, tidak menyekutukan Allah. Maka sebenarnya manusia itu punya insting ketika lahir itu, baik dia beriman maupun tidak, sejatinya itu mencari Allah, mencari Tuhan. Dia akan bertanya kepada dirinya, siapa yang menciptakan aku? Lalu aku ini diciptakan untuk apa dan mau kemana? Pasti akan berkata kepada dirinya begitu. Orang yang mencari begini akan mencari kebenaran hidupnya kan. Itu namanya misak. Nah, ini contoh sa yang berada di tengah. Misal, misak. Contoh sa yang berada di depan tadi adalah saman. Nah, misalkan ya, saman dan tadi sakif. Sakofa artinya kebudayaan. Sakif artinya orang yang pintar. Musakof artinya orang intelektual. Begitu. Nah, inilah contoh-contoh huruf sa. Ngaji kita hari ini adalah huruf sa, di mana keistimewaan huruf sa ini luar biasa ya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan banyak huruf sa yang berperan. Tanpa huruf sa di dalam Quran juga tidak lengkap. Kalau sa diganti dengan sin juga berbahaya. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika mengucapkan huruf sa. Jangan berganti menjadi sin ya. Ini berbahaya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan niat kita, meringankan lisan kita, dan memberikan hidayah kepada tuntunan dan syariahnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu musta'an wa alihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.